Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun, bapak-bapak pemuka agama, bapak-bapak para asatidz yang kami hormati, Bapak Kepala Lingkungan Timrah, singkatnya segenap hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita semua dapat melanjutkan kajian agama di masjid kita yang mulia ini. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai, mari terlebih dahulu kita bersalawat untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru ad-dunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru ad-dunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru ad-dunuba illa anta. Walhamdulillah. Jamaah sekalian, sebelum kita mulai kajian yang berkaitan dengan sholat berjamaah, seperti biasa yang ingin menyampaikan sedikit tausiah sebagai bahan renungan kita bersama. Dan malam niki tiang pelungguh sudah berada di malam ke-23 dari bulan Safar. Artinya insyaallah 7 hari lagi kita akan memasuki bulan Rabiul Awal, bulan yang kita yakini sebagai bulan lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang oleh sebagian besar ulama
beliau itu atau Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang sehingga kita bisa merayakan kembali Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perayaan itu kita berharap nantinya menambah kecintaan kita kepada beliau, dan mudah-mudahan kita semua nanti termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, tiang mengajak pelungguh semua termasuk diri tiang pribadi, mari kita renungkan sebuah riwayat yang bersumber dari Imam Al-Baihaqi, riwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Dari segi sanad memang hadis niki termasuk hadis dhaif, tapi dari segi isinya kalau kita mau jujur niki betul-betul sangat sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita. Dalam riwayat ini disebutkan salasun lazimatun li ummati. Kata Nabi menurut riwayat niki, ada 3 perkara yang lazim, yang mesti pada umatku itu. Artinya sulit li antara kita niki ndek narak telu niki, nggih. Beliau menyebutkan yang pertama at-tiyarah, yang kedua al-hasad, yang ketiga su'udzan. Ini 3 perkara yang bisa dikatakan sulit tidak terdapat pada diri seseorang. Tiyarah, hasad dan su'udzan. Makanya ketika Nabi SAW dalam riwayat ini dikatakan bersabda seperti ini, faqala rajulun, maka seorang laki-laki bertanya, ma yuzhibuhunna ya Rasulullah mimman hunna pih. Marak bahasan te Nabi terkedungi langang ya wahai Rasulullah, anda ni arak telu sifat niki, arak elek diri te atau arak elek dengan memang mengalami 3 sifat itu atau yang ada dalam dirinya sifat tersebut. Nah, beliau menjawab, idza hasadta fastaghfirillah, apabila engkau dengki maka minta ampunlah kepada Allah. Wa iza zonanta fala tuhaqqiq, kalau engkau su'zon maka jangan dinyatakan. Wa iza tatayyarta pamdi, maka apabila engkau melakukan tiarah atau terasa melakukan tiarah pamdi, maka lanjutkanlah, jangan ditunda-tunda. Nah, tentu si perlu terbahas niki. Si pertama nafi tiarah niki, kalau hasad kita semua sudah tahu, begitu juga dengan su'zon. Nah, tiarah niki, nafiran tiarah jamaah tiang. Nah, jadi tiarah niki adalah kita menyandarkan kesialan kepada sesuatu benda atau kejadian-kejadian tertentu atau kepada binatang misalnya. Angka pok narani ni tiarah jamaah sekalian, lain dengan Arab. Ene lalu bepergian, ane bepergian, misalnya entah mencari nafkah atau napi lah. Yang penting internet sugul balik, lepasnya kedit dulu. Nah, kedit niki kelep tiba arah kanan. Jadi kalau burung itu terbang ke arah kanan, nah payu lalu. Ya. Nah, sebaliknya kedit niki kelep ampokne tiba arah kiri, burung lalu. Nah, tentu karena dia merasa yakin bahwa dia akan mendapatkan kesialan. Ini sangat berbahaya. Kalau itu diyakini betul-betul bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, bisa-bisa kafir orang tersebut. Karena banyak ulama yang mengatakan tiarah itu syirik. Nah, kumbena karena kita meyakini ada sesuatu selain Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Nah, dan tanpa kita sadari jamaah sekalian, kita sering mula melakukan tiarah. Artinya, mohon maaf, wah jadi kebiasaan nilai kita yang terlalu misalnya lagi, ampun terikin itu si belincak, burung wah itu terlalu, sial wah ini gitu ya. Nah, ini biasa marak niki ya. Atau yang terlalu berdaya kita bareng dengan juling, burung wah itu terlalu, sial wah gitu. Tiarah doang harane niki. Badai kita barang dengan gila burung wah itu lalu, karena kita yakin oh ente bedet barang niki sial wah jarina. Nah, atau kadang-kadang jamaah sekalian
Ini ara kedit kolo misalnya. Tama lek bahalian teh telun-telun. Nah, yakinin teh sebagai rezeki. Nah, ini peleh niki. Karena tiang sendiri pernah mengalami lah waktu tiang masih bahajang, kenjangkan tiang tokol-tokol lek teras, datang kedit ke kolo, ya baun tiang yang pot tiang kurang, det tiang sugi-sugi lagu. Nah, ini buktinya tiarah nge. Ndek ne marak niki, ndek narak sekeno. Nggih. Atau kadang-kadang suara tekek rekeng ne, ene sekene sial, ene sekene untong. Ini tiarah doang arane niki nggih. Atau masih doang sampai mangkin ene ara mau kulit ulat telik dalam salak, kaput nih isi kain kapan, sugi wahane. Padahal yang kegoro ulat itu ndek ne sugi-sugi. Nah, iluhe hal-hal seperti itu yang tanpa kita sadari sering kita lakukan. Itu namanya tiarah jamaah sekalian. Ya? Nah itu nyandarang kesialan elek suatu benda. Nah ini tidak terkanggu. Nah, jadi ampun balik itu Rasulullah andai arah hal seperti itu paham dia terusang ya. Karena arah hadis marak niki jamaah sekalian lekan Abdullah bin Umar. Nabi ngene man raddathu tiarah min hajatin faqad asraka. Sai orang yang lalu memenuhi hajatnya karena tiarah maka sungguh ia telah menyekutukan Allah. Kumbene karena ya menyandarkan atau menganggap sesuatu itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Nah ini nyuruh itu ndak Nabi yang itu melakukan siaran tiarah niki. Nah termasuk jamaah sekalian tak berhati-hati lek mitos-mitos tertentu. Contoh insyaallah Rebo datang niki termasuk Rebo akhir harane ya. Dan bahasa anda mungkin Rebo bontong ne marane. Ini luwe mitos seletene si sebenarnya dek narak dasarnya, dek narak dalil baik lekan Al-Quran maupun Sunnah. Luwe le Rebo bontong niki dengan dek nabani tidem, ya takut dia sakit ini. Mohon maaf yang Rebo bontong malah sengaja yang tinduk. Kumbene karena harus terlawan malah hal-hal si marak niki. Nah terus bahkan Rubin jamaah pengajian sampai bercerita ke tiang. Itu bicara Rebo bontong niki. Nah, jadi si takutnya siaran daitang sinde-ende. Nah, ketika pernah terjadi marak niki, lek tahun silai atau tahun piran si ceritaan tiang walau dek tiang tahu. Arak pengajian lek sore. Kebetulan pengajian niki telaksana yang lek Rebo akhir bulan Sapar. Dan harap ini tiap pengajian demenan yang pesisi santai-santai. Nah, ini kan masalah. Nah, kumbeknya jamaah sekalian ampun takut tanggeti Rebo akhir niki si sebagian orang. Nah, padahal dia narak sekeno jamaah sekalian. Nah memang kalau dari Al-Quran dan Sunnah sama sekali tidak ada. Nah, tidak ada dasarnya ngaran ini ngenung ini. Cuma nah ada beberapa orang ulama al-arifin min ahli kashfi wa tamkin. Nah, mungkin ia mau ilham lekan Allah Subhanahu wa taala. Nabi ngene sebutna le kitab niki annahu yanzilu fi kulli sanatin salasamiati alfi baliyatin wa 20. Le tiap tahun niki turun 320.000 bala bencana maksudnya. Nah, wa kullu zalika fi yaumil arba'il akhir min Safar. Nah, sino terjadi elek Rebo akhir lek bulan Safar. Ini ngene sebagian ulama al-arifin dan ahli kasyaf. Nah, jadi payakunu zalikal yaum as'abu ayyamis sanah. Nah, jadi jadilah hari niki yaitu Rebo akhir ini hari yang paling sulit lek dalam setahun ini. Nah, mungkin sini kedua dasar nggih. Ampun dena banilah si tindo atau ngumbele Rebo akhir niki karena diyakini tono tokne turun bala. Bahkan jamaah sekalian bagian ulama, makanya kita tidak salahkan beliau-beliau yang melakukan hal tersebut, mungkin marak bahasan tiang buruk karena ia ilham. Karena sampai arah di dalam kitabnya sebutnya paman shalla fi zalikal yaum 4 rakaat. Saya sembahyang lek jelo Rebo akhir niki 4 rakaat. Yaqra'u fi kulli raq'atin minha ba'dal Fatihah surata inna a'tainakal kautsar. Yang baca tiap-tiap rakaat setelah Fatihah ini
surat Inna A'tainakal Kautsar pira kali? 7 marrat. Yaitu 17 marrat, 17 kali. Wal Ikhlas 5 marrat, surat Ikhlas 5 kali. Wal Mu'awwizatain marratan. Dan surat Qul A'udzu Birabbil Falaq dan Qul A'udzu Birabbin Nas masing-masing sekali-sekali ngene. Nah, terus wa yad'u ba'da salam bihadza du'a. Nah, dan dia berdoa setelah salam itu dengan doa. Ada doa yang khusus dibuat oleh ulama yang mengamalkan ini. Nah, Nabi dayat nasi dengan niki ana amalang niki ngene ulama niki hafizahullahu taala bi karamihi min jami'il balaya allati tanzilu fi zalikal yaum. Nah, Allah akan memelihara orang tersebut dengan kemuliaannya dari segala macam bencana, dari segala macam bala yang turun pada hari itu. Nah, mungkin ente seriuang lekan segi bahasa ulama niki, mungkin sebagian dari itu tertarik itu nggih. Nah, karena bisa saja, makanya jangan heran ya arak luwek dengan melakukan hal-hal seperti itu. Karena ini bukan sembarang orang yang mengatakan. Ini adalah ulama yang mungkin seperti yang kata-kata mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Lagu dari segi hadis, dari segi sunnah Al-Quran, hadis dia narak sikit pun dia narak dalil. Kalaupun ada dalil, lagu hadisnya lemah, bahkan ada yang mengatakan maudhu. Karena hadis masih sebutnya. Hadis lekan Abi Hurairah radhiyallahu anhu ping nale hadis niki majtama'a qaumun yusalluna fi akhiril arbi'a min safar illa lajahumullah minal kawarat. Nah, jadi saya kumpul. Maksudnya siapa saja kaum atau tiada berkumpul satu kaum lalu mereka solat pada Rabu akhir dari bulan Safar kecuali Allah akan melindungi mereka dari segala macam bencana atau bala. Nah, ini memang hadis kelihatannya, tapi setelah terperiksa ternyata hadis ini arak ngaran ini hadis palsu. Makanya hati-hati. Nah, ini ngombean tindakan teh jamaah sekalian. Apakah kita boleh mengamalkan ini atau jangan diamalkan? Nah, terserah pelungguh. Tapi kalau tiang pribadi, tiang tidak mengamalkan hal niki. Mengapa demikian? Karena seorang ulama besar, pendiri NU, Kiai Hasyim Asy'ari, bapuna si Gus Dur niki, beliau tuh pernah ditanya tentang sholat Rebu akhir niki. Apa jawab beliau? Tidak boleh. Karena itu tidak disyariatkan. Nah, jadi sebaiknya ente ikut beliau, ya tidak usah. Ya. Tapi kalau kita ikut ulama yang membolehkan, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau tiang pribadi pelungguh tanya, tiang tidak membolehkan. Artinya tiang ikut kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU niki. Nah, intinya jamaah sekalian, ande tiara merasa napi sial tongbe, dendek te yakinin niki. Karena mari kita yakini bersama hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lek penggalannya disebutkan wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibka. Ketahuilah olehmu bahwa sesuatu yang tidak akan menimpamu maka tidak akan terjadi padamu. Jadi wah tentuang si Allah Subhanahu wa taala ndek tegendaitang ndek mungkin kan tedaitang. Sebaliknya wa ma asabaka lam yakun liyukhtiaka. Sesuatu yang sudah dipastikan menimpamu pasti akan menimpa kita atau pasti tedaitang ya. Nah, si marak niki wah sarian teh angkun teh yakinin bahwa segala-galanya wah tertentuang si Allah Subhanahu wa taala. Jadi dendek teh percaya le tiarah atau dendek teh melakukan tiarah, menganggap sesuatu menyandarkan kesialan baik pada benda atau kejadian atau binatang dan lain sebagainya. Andai narak perasaan-perasaan seperti itu, maka mari kita segera untuk melawan atau istilahnya telaliang lah ya. Dendek tiang ngenang ya. Ende lalu gen begawian misalnya lalu gen boyak rezeki. Andainya berdait sida barang dengan gile, dendek diyakini no siap langsung wah lalu insyaallah beli rezeki ente asal te betul-betul niat eno untuk mencari nafkah untuk keluarga ente. Ya, nah dendek gara-gara sino pok teburong karena dikhawatirkan nanti kita bisa dikatakan orang yang menyekutukan Allah. Ande te yakinin ino bisa mendatangkan manfaat dan mudarat tele ite, ya.
Si kedua jamaah sekalian, yang diyakini yang lazim ara diri manusia no, sifat hasad atau dengki. Nah, ini memang sulit jamaah sekalian dek narak dek iteng kah? Harus diakuin ente memang jujur. Nah, cuman dengki niki jamaah sekalian, ini sudah sering banyak yang sampaikan. Nah, sudah sering yang sampaikan kalau masalah dengki niki si jelas ini penyakit hati yang sangat berbahaya. Kalau bisa jangan sampai ada dalam diri seseorang, kalaupun ada segera beristighfar, memperbanyak istighfar seperti perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi idza hasadta fastaghfirillah, ya. Apabila engkau ada hasad, maka minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman hasad niki perlu tahu ya berdiang tingkatan-tingkatan dah. Nah, jadi si pertama arak dengan dengki. Lagu ia berusaha ampun hilang kenikmatan elek sopok dengan, ya. Nah, sini hasad si tercelah. Nah, arak hasad ndak menginginkan nikmat orang lain hilang. Bahkan ia berusaha ampun marak dengan niki. Misalnya, arak dengan seriuangnya berdiang harta luwe. Nah, terus dengan niki ndak narak lain gawe si harta ini kecuali bersedekah, menafkahkannya di jalan Allah. Nah, ini kanggo tetalonate, artinya tetalonate mudah-mudahan te marak niki sifatnya marak dengan ini. Mudah-mudahan te berdiang harta, mudah-mudahan te bau berimpak marak dengan ini. Tanpa kita menginginkan sedikit pun harta itu hilang dari orang lain. Nah, ini bahkan secara khusus sebutnya niki hadis riwayat Muslim, ya. Jadi la hasada illa ala isnatain. Tidak ada dengki kecuali pada dua orang. Arti dengki lek tadi ni ghibtah, ke? Siapa yang pertama? Rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiqu minha ana al-lail wa ana an-nahar. Yaitu seseorang yang diberikan harta, lalu ia bernafkah dengan hartanya itu setiap siang dan malam. Ini patut teh artinya teiringi bukan teh harpang hilang nikmat lekan dengan ampun temu marah iyalah maksudnya. Wa rajulun atahu Allahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Ini masih kanggo tetalonate yang. Saino dengan si tebeang kemampuan membaca Al-Quran. Nah, terus nenara lain gawene bilang kelem dan wah pre baca Al-Quran baik siang maupun malam. Ini berusaha ngikutinnya. Kanggo tetalonate lek tono ngombang kunte marak dengan niki. Nah, si penting tahu jamaah sekalian, napi sebabnya dengki niki. Nah, jadi ada beberapa sebab nimbulang sifat dengki lek sapa manusia niki. Si pertama, araknya permusuhan dan kebencian. Ini biasa nimbulang kedengkian lek sopok dengan, ya. Nah, si kedua, cinta dunia, terutama terkait dengan kekuasaan dan kepemimpinan. Peleh tengah pasti saling dengki dengan si marak niki, yaitu cinta dunia terutama yang terkait dengan kekuasaan dan kepemimpinan. Terus pelit membagi kebaikan kepada orang lain. Ini juga penyebab dengki. Nah, kesombongan, lemahnya iman, ini termasuk juga perkara-perkara yang bisa menyebabkan seseorang memiliki penyakit dengki. Selain itu, takut disaingi. Nah, ini termasuk masih penyebab orang memiliki sifat dengki. Dan terakhir, takut diejek oleh orang lain. Nah, ini menimbulkan sifat-sifat dengki dalam diri seseorang. Nah, jadi kita berusaha untuk tidak memiliki satu penyakit hati yang sangat berbahaya ini, yaitu dengki. Ya? Nah, walaupun selepuknya penyakit hati ini berbahaya, tapi lebih-lebih dengki ini jamaah sekalian, karena dia bisa menghilangkan kebaikan-kebaikan siwah tegawe. Nah, si terakhir si badan itu si nabi itu sindak mungkin arah ele si pasti atau bisa dipastikan ada le dalam diri seorang itu, yaitu su'zon, berburuk sangka. Okay? Nah, jadi berburuk sangka niki secara khusus Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, merintah kita untuk menjauhinnya siaran berburuk sangka. Nabi firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Jadi dia tekanggo su'zon, dia tekanggo buruk sangka elek dengan. Ya? Nah, misalnya jamaah sekalian, ya. Nah, sewaktu-waktu mungkin kita berpapasan barang dengan si sering kita berdahit, selalu kita saling sapa.
Lalu sapa waktu ita berpapasan, dek na siapa ita. Nah, dek mante suzon bahwa dengan niki dek na demenang ita, belum tentu, nggih. Karena siapa tahu lain mungkin lek saat niki ia kenyang kena pikiran dek na keruan, kenyang kena susah tu ngombe. Nah, sarian teh husnuzon. Oh mungkin sang dek na serius ang tiang atau mungkin nyarak masalah si nyuruh ya dek na sempatnya petiang. Ketika misalnya ita rak ngundang dengan terus ndek nih hadir le undangan teh. Seringkali kadang-kadang itu suzon ya. Nah, seringkali itu suzon. Tapi suzon teh nah, maka ndek nih ketein itu. Nah, belum tentu dengan niki ndek nih ketein itu karena ndek narak halangan. Bisa saja mungkin nampun ndek nih hadirin undangan teh karena ya sakit atau yang ngombe. Sarian teh husnuzon. Mungkin orang itu datang tidak datang mendatangi undangan saya karena dia ada halangan. Seperti itu. Nah, lebih enak itu malah ente sedalu husnuzon tiba dengan, ya. Nah, ndak beruten dayat dengan misalnya berada di suatu tempat belum tentu orang itu melakukan hal-hal yang tidak baik, dah. Nah, kecuali tewah tahu nyete beru te kanggo pernah beru te diperbolehkan untuk suzon. Marak misal beto te kanggo suzon. Misalnya lekak sih lek pengorong niki, misal kejulung ya. Dayat deh botol minuman keras, wah kebuka, terik-terikan lek tono. Terus elek deket botol minuman keras niki arak dengan si wah tahu deh model-modelnya marak pedas suruh neteler misalnya tengumbe. Benda ngumba-ngumba tersuzon artinya bisa saja orang tu oh mungkin dia baru selesai minum. Kumbanya karena arak bukti si nyata. Nah, misalnya nih arak dengan mesi sekedar ngenti, misalnya ngenti botol minuman keras. Dek langsung suzon bahwa dia itu sedang minum minuman keras. Belum tentu. Okay? Nah, jadi terkedepankan husnuzon. Nah, bahkan itu sering jamaah sekalian. Okay? Nah, kadang-kadang yang kenyangkan itu berkeloran misalnya. Okay? Kekek teh lak teh. Nah, arak ngerausin aku wah. Okay? Padahal itu tidak tebu sepan. Okay? Nah, sering itu marak niki. Okay? Jujur kan? Pasti yang terkeke elak tu, oh arak ngerawasin aku. Belum tentu arak ngerawasin itu. Yang tengah ada yang berkeluaran, insyaAllah dia tegan keke elak tu. Nah, ini sering le itu. Dia guna tersadarin jamaah sekalian. Nah, terus yang kedua jamaah sekalian, le kelanjutan ayat niki. Wala tajassasu. Dendek, jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Ente mele jujur jamaah sekalian, kesalahan temesak tahu ia pira luek ne. Lagu mohon maaf kebiasaan buruk le ita niki selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, ini sih demenang teh. Padahal dia tahu kesalahan temesak sebenarnya marah luek nepi. Nah, jadi kalau orang mempunyai sifat seperti itu, maka mungkin sangat tepat kalau disampaikan kepadanya itu pepatah yang mengatakan gajah di depan mata tidak nampak, tetapi semut di seberang lautan nampak jelas. Nah, artinya kesalahan si wah gawe na bilang jelon dekne perhatiannya. Sementara sekecil apapun kesalahan orang lain itu tahu ne doang ya. Karena ia selalu sino doang gawe ne. Nah, ini termasuk pegawaian haram. Karena dilarang oleh agama. Wala tajassasu. Nah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Bahasa firman Allah. Dan jangan engkau menggibah, jangan menggibah sebagian kalian akan sebagian yang lainnya. Bahkan dengan sing gibah ni umpama yang lain dengan sing akan empat baturnya siwah mate. Hanya dikatakan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah suka salah seorang dari kalian bahwa ia makan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu ia akan merasa, tentu mereka itu akan merasa jijik. Nah, cuman letene wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Artinya ene ara sifat-sifat si beruno lek diri teh. Misalnya kita suka suzon, kita masih suka mencari-cari kesalahan orang lain, kita masih suka menggibah, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Nah, kecuali masalah gibah atau arak si kaitannya barang sesama manusia tentu tidak tercukup dengan bertobat, ulai itu ngendeng halal. Nah, jadi tujuannya jamaah sekalian,
Jadi ampuk tengendang halal ketika dosa niki arak kaitannya barang pada manusia, ampuk ndak termasuk dengan si rugi lawan le akhirat. Selepune amal-amal kebaikan teka dunyaur, ne? Karena lawan le tono ndek narak kepeng teka dunyaur, jika dun nyaur adalah amal ibadah yang kita laksanakan. Kalau sudah habis, nah nanti dosa-dosa dengan niki si tumpekang tiba ita naudzubillah summa naudzubillah, ya. Nah, jadi ketiga sifat yang sudah dipastikan hampir tidak bisa kita hindari niki jamaah sekalian, maka mari kita berupaya untuk menghilangkannya sesuai dengan pesan baginda Nabi SAW. Lek riwayat singone niki nggih. Nah, jadi riwayat niki kan sebutnya ente suatu saat ada perasaan dengki, banyaklah beristighfar kepada Allah. Kalau kita suzon, nah dendek ternyata yangnya, nah sekedar suzon dalam mandek ternyata yangnya. Nah, terus ente atiarah terus lawannya. Nah, dendek perduliang ya. Dendek yakinin ya. Karena ente yakinin bisa saja lun karena itu yakin pun terjadi. Bahkan jamaah sekalian, arak dengan si saking percayanya le hal-hal seperti niki, mohon maaf, arak sampai marak niki. Ya gene laluan ning rumah sakit. Ene yakinin jeloino jelo nahas dek nebani ning rumah sakit. Dendek jauh ya jelo ini nahas sampai marak niki kan. Nah, lun bahayanya napi. En dengan si ino ngalamin sesak napas, ampun ada tunggu dek hari baik, mah selesai ya bisa jadi selesai, ya. Nah, luwe seperti itu sampai semarak niki keyakinannya. Nah, intinya jamaah sekalian, apa yang sudah ditakdirkan Allah terjadi le ite ngumbang-ngumbang ku teng hindarinnya, dek tegan bau. Nah, sebaliknya apa yang tidak terjadi, yang sudah ditakdirkan tidak akan kita alami, maka tidak akan kita alami. Nah, sino yakinin sarian nggih daripada suzon lele batur luwe nggih. Nah, atau daripada kita melakukan tiarah nggih. Nah, mungkin sekedar niki jamaah sekalian yang lanjutkan untuk kajian le nepiarane le masalah salat berjamaah. Nah, kemarin le tempat pengajian lainan, ya. Nah, ara jamaah teh beketuan. Nah, misalnya en solat berjamaah lek tene, ya. Nah, jadi mohon maaf lek tene ketika ne sembahyang berjamaah ara imam ngene as-salatu jamiah rahimakumullah apa? Tenara nih. Oh, kadang-kadang arak ya. Nah, jadi seperti itu pertanyaannya. Karena lek tempatnya niki setelah tiang alami langsung alami ya. Nah, karena tiang lek tempat-tempat lainan jarang tiang jari imam lek waktu sholat isya hanya lek maghrib doang. Nah, jadi ada beberapa orang yang tiang minta untuk jadi imam. Jadi sebelum melaksanakan takbiratul ihram, imamnya mengucapkan as-salatu jamiah rahimakumullah. Nah, ini mohon maaf. Jadi ndek narak dasarnya niki nggih. Nah, kenapa? Karena ndek narak anjuran sekek pun bembe detok mboyak kitab sing anjuran itu enteng gawe salat fardu niki untuk mengucapkan kalimat as-salatu jamiah. Nah, si surutnya itu nabi yaitu memerintahkan kepada makmum untuk meluruskan saf. Paling dek sawu supupakum fa inna taswiyatas supub min tamami shalah. Ini sunnah. Artinya anjurannya itu mengucapkan hal seperti itu. Alangkah bagusnya lagi kalau kita artikan. Lagu karena ndek artinya biasa jamaah paham ya. Nah, maksudnya sawu supupakum. Ingat sekali lagi sawu ndek ne saw. Ada sebagian mesti saw ngene ya. Mohon maaf ya. Ini harus kita ralat. Artinya ndek nara artinya dengan saw ya. Sawu ngadusin ya. Sawu supupakum fa inna taswiyatas supub min tamamis salat, atau riwayat lain min iqamati salat. Nah, ini memang disunahkan, dianjurkan kita. Ini memerintahkan kepada makmum untuk meluruskan saf. Tetapi kalau mengucapkan as-salatu jamiah rahimakumullah saat terjadi imam salat fardu sama sekali tidak ada anjuran.
Tidak ada dalilnya. Mengapa? Karena itu adalah iqamah untuk sholat sunat yang disyariatkan berjamaah. Ya, ini tentu walaupun tidak hubungannya barang membatalkan sholat, tetapi kita ingin melaksanakan yang terbaik dalam agama. Ya? Nah, jadi ini si suruh neta dendek tengene as-salatu jamiah rahimakumullah. Ini lek sholat fardu. Ente melakukan sholat berjamaah, sholat fardu ini bagi imam tentunya ya. Nah, si kedua jamaah sekalian, mungkin, nah misalnya enarak marak niki terjadi, kira-kira ngumbe sikap teh. Nah, misalnya tiang jadi imam, ya. Nah, loham jadi makmum, misalnya sopok waktu, ya, jadian di masjid niki. Nah, terus datang Bapak Sohdi, bareng guru Jamil, kemudian misalnya, ya. Nah, waktu niki tiang lek posisi rekaat keempat, misalnya sholat isya, ya. Nah, lek rekaat keempat sholat isya. Cuman wah selesai tiang, tapi wah selesai tiang ruku, artinya tiang dalam keadaan i'tidal. Tiang sami Allahu liman hamidah, datanglah Bapak Sohdi barang guru Jamil misalnya. Karena ini bisa saja terjadi lun. Artinya lun besi lebih utama te laksanakan, ya, bes lebih utama. Nah, kira-kira demi lu kelangsung masbok balik tiang niki atau baris demi nek solat jamaah mesak-mesak barang Pak Sohdi, kira-kira ngumbe Pak Guru Jamil. Si kebiasaan pasti milu ya masbok, ya. Ini si kebiasaan terjadi, ya. Nah, ini si perlu telurusan. Karena si sebenarnya niki si bagusan, bahkan lek kitab sebutnya wayusannu kan, dan disunnahkan. Jadi ngumbe posisi ente. Nah, ini arak kejadian marak niki, ya. Sarian wah diantin imamino salam, bares sida berjamaah hampuk kancen dua. Ini lebih bagus daripada demilu masbok kancen tiang. Dengan catatan pelungguh itu mendapati saya rekaat terakhir dan sudah selesai ruku. Kumbekna pun lebih utama karena kan dek demo ruku bareng tiang, berarti dek demo ndait satu rekaat dengan tiang. Ini lebih utama. Lagu lek praktiknya sehari-hari biasa langsung itu kan. Nah, cuman ini ampuk terlaksananya tentunya ketika dengan si datang niki dengan si siap jadi imam, ya. Siap mendirikan sholat jamaah. Laun en dengan si datang niki dengan dek nebari berjadi imam. Kedua-nya milu sangkun masbok seharian, ya. Nah, dan tentunya waktu masih luang. Nah, artinya waktu sholat berjamaah niki masih luwe. Nah, jadi ngino sikap teh, ya. Dendek teh milu seharian teh sabar ngantin. Nah, kecuali entiang niki dalam posisi masih berdiri, nah lebih baik teh milu. Nah, masbok dendek teh mina jamaah baru. Nah, jadi dendek teh mina jamaah baru. Artinya temilu ah masbok beda itang teh sila anu. Inteng rasul si lebih bagus keneng, ya. Nah, seandainya pelungguh ikut misalnya merawan tetap doang sesah sembahyang teh, ndak masalah. Nah, lagu ini tahun bekedu ketika dengan si datang niki ia yakin gen bisa mendirikan jamaah dan waktu ndekne kepepet, nggih. Waktu ndekne kepepet. Nah, kecuali ene wah yakin waktu kepepet yang ndekne kanggo dendek, nggih. Nah, jadi milu sarian. Nah, milu sarian untuk masbok napi si daitang teh. Nah, yo belian puhele ente marak singone niki, nggih. Nah, kecuali pelungguh daitang imam dek mana ruku lek rakaat terakhir. Nah, ini luwe kejadian-kejadian si sering peleh cara tengenu, ya, nggih. Nah, pada barang si sering terjadi oleh ite ketika arak dengan sembahyang mesak kan. Nah, separuh niki tepuk teh bongkor dengan, ya. Nah, sebenarnya dek narak tersebut oleh kitab niki. Nah, artinya gentem menepu imam niki karena dikhawatirkan lun peleh tadah lun, nggih. Nah, ketika dengan jalan tengah lun telun-telun dekenek ya salah-salah kan. Nah, jadi lagu ende yakinin ndek ngumbe-ngumbe dekenok yang ndek ngumbe-ngumbe karena tujuan teh adalah ampun ngerobah niatnya jadi imam, ampun nemu puhala berjamaah. Nah, seperti itu. Nah, jadi solat berjamaah jamaah sekalian, ara napiarana jamaah beketuan rubin, ngumbe hukumnya tersembahyang elek
imam si fasik. Artinya imam itu ya tahu teh masih girang gawe dosa belik. Lagu ya demen jadi imam misalnya. Nah, atau kebetulan imam masa jadi imam, ya. Nah, jadi dalam hal niki jamaah sekalian, ente ngerausin hukum jamaah teh jelas sah, cuman makroh kan sebagian ulama ge makroh hukumnya. Lalu gue ngombean endek tendaitang, endek narak itu kebetulan, endek narak lain selain imam sino jadi selain imam si pasek ino, mbe bagusan. Apakah sembahyang mesa atau berjamaah? Nah alhamdulillah lek kitab ini arak sebutnya ya. Artinya lon buat tahun kejadian seperti ini kan pelungguh bisa memilih. Nah karena arak dua imam yang berbeda pendapat, pelungguh bisa ikut beliau berdua niki. Nah, karena sebutnya lek ini, lek kitab niki, idza lam yajid jama'atan illa khalfa mubtadi'in au nahwi kapasikin. En jama'ahino ndek nendait imam kecuali imam si ahli bid'ah dan imam si fasik. Nah, mbe bagusan apakah sembahyang mesa atau berjamaah. Jadi fal impirad afdalu inda Ibnu Hajar. Sembahyang mesa lebih utama menurut Ibnu Hajar. Lagu Imam Ramli nabi bahasana wa indam Ramli annal jama'ata afdalu. Menurut Imam Ramli berjamaah itu lebih utama. Nah, jadi pelungguh ketika mau bertindak terserah nggih. Ende mele sembahyang mesa berarti ide ikut Ibnu Hajar, itu lebih utama, nggih. Nah, ende mele ikut jamaah berarti kita ikuti pendapat Imam Ramli yang mengatakan berjamaah itu lebih utama. Karena arak sikap tu jenenge, arak tetap berhenti lah istilahnya lawan. Buat terjadi hal seperti niki. Bisa saja lo ni tendai tang jamaah sekalian, nggih. Nah, kena isa, nggih, sila. Nggih. Nggih. Nah, sekedar makruh dan sampai batal sembahyang, nggih. Nggih makruh ya, nggih. Karena yang menyaingi suara boleh nek kanggo suara boleh-boleh, nggih. Nah, dete kanggo boleh-boleh suara enten terjadi makmum. Apalagi sampai ganggu dengan sebelah teh, nggih. 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 Insyaallah ene sabar lek sakit ini insyaallah, nggih. Karena sakit ini bisa menggugurkan dosa. Nggih. 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 Insyaallah karena sakit itu ujian si baunya babang dosa teh tegugurang si Allah Subhanahu wa taala dengan tersabar, nggih. Nggih, termasuk ujian niki. Ujian yang bisa menghapuskan dosa teh, nggih. Insyaallah mudah-mudahan asalnya sabar ya, nggih. Nah, tenentah teh jamaah sekalian, mungkin apa wah gini mulut tinggi kan hati insyaallah lo lanjutan setelah maulid balik jamaah sekalian, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم امنن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تسهل المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامنن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بأوفى ضرين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.